Tadi malam itu saya habis gempur Habib, bombardir. Oh, gua hajar bener-bener dia tadi malam. Dari kemarin Kak, minta ampun dia. Oh, saya bilang Habib sudah keterlaluan batas ya. Saya bilang, kuda kelewatan. Saya cukup sabar ya. Jangan coba-coba mainin saya bilang. Ya, saya sudah punya firasat tidak enak. Saya bilang, Habib tidak jelas. Oh, dia kaget kan. Loh, Firza berarti bohong. Firza tidak hapus chat. Oh, tidak, saya hapus, Bib. Saya tidak mau sakit sendiri. Kayak gituin. Ada dia janji mau nikah, dia janji mau nikah, dia janji ada semua, Kak. Saya kirim ke dia. Stres dia, Kak Emma. Stres dia, Kak Emma. Tolong Firza, tolong. Sudah, saya tidak mau lagi berjuang. Dia bilang, saya suruh orang lain aja mimpin. Saya bilang, saya tidak ada punya niat ya. Saya bilang, saya tidak punya niat untuk memberi Habib sakit atau apa. Tapi saya pengen ini murni, jangan dicampur aduk cinta saya sama Habib dengan yang lain. Saya bilang gitu. Jangan coba-coba. Saya bilang, ampun Firza, iya. Tapi Kak, nggak jelas juga itu, nggak jelas juga. Kalau Habib Rizik ngomong, ngasih kode ke saya, boleh. Tapi kalau dia yang ngomong, itu pinter-pinter dia kali, Kak Emma. Tentu Habib Rizik oke. Tapi Kak Emma, saya kasih kena bagiannya dari kemarin. Sampai tadi subuh dia WA, iya Firza, semoga Firza sejuk hatinya. Oh, coba begitu. Saya bilang, Bib, saya berbuat seperti ini karena perbuatan Habib sendiri. Nah, Habib merasa diteror, diancam, tertekan karena perbuatan Habib sendiri. Tapi saya ini cukup sabar, Bib. Habib punya keterlaluan batas, saya bilang. Saya dianggap apa? Jangan, Bib. Bib, saya bilang, pemimpin bisa tumbang karena wanita. Saya gituin. Pertama dia ngamuk-ngamuk kan, Firza mau ini saya, udah Firza ini. Awal dia ngamuk tuh kayak mau, saya lawan, saya nggak peduli. Firza saya stres, saya ngedrop. Saya lebih stres, saya lebih ngedrop. Saya lawan Kak Emma. Dia bilang, Firza saya hampir gila gara-gara masalah ini. Saya lebih gila, Bib. Teman-teman saya semua menegur saya tidak pernah berkelakuan seperti ini. Saya bilang begitu. Sampai kaki saya dijahit, saya gituin. Habib udah kelewatan batas sama saya ya. Perbuatan Habib sudah keterlaluan. Gituin Kak Emma. Jangan dicampur aduk hubungan saya, percintaan saya dengan Habib dengan urusan politik, tata harta. Macam-macam saya ngomong Kak Emma. Ngamuk, saya nggak tahu kenapa masuk jin kali. Ngamuk, iya Kak Emma. Terus saya bilang gini, hei Habib, saya bilang ya, selama ini saya mau tanya sama Habib. Habib kan punya mata. Habib lihat, apa yang selama ini saya bawa Ratna dan Ahmad Dhani ke Habib supaya semua jadi baik. Semua jadi baik, bersatu. Saya ikut arahan Habib, ikut kegiatan MPI, diklat pengajian ini itu ikut. Habib suruh saya, Habib sarankan, iya, saya patuh dan taat. Habib suruh saya deketin bidadari satu yang tidak pernah saya lakukan seumur hidup. Saya lakukan, gila. Saya bilang, Habib gila. Saya gituin. Oh, ngamuk saya Kak Emma. Akhirnya tau nggak, minta ampun, minta maaf, minta ampun, tolong Firza, tolong minta ampun. Sampai dia mau mundur, dia nggak mau lagi mimpin aksi ini. Kak Emma, bayangin. Saya bilang, saya tidak ada niat ya, tidak ada niat menteror, mengancam, ataupun menekan. Saya tidak ingin Habib sakit, tapi perbuatan Habib yang buat saya seperti ini. Jangan Habib pikir saya perempuan sembarangan, kayak gituin. Saya bisa berteriak, teriak. Ini tidak bisa dibiarkan, saudara. Ini harus dilawan. Ini fitnah yang sangat keji, kurang ajar, biadab. Fitnah yang sangat keji kepada ulama-ulama mukibin. Yang sebenarnya korban adalah Mbak Firza gitu. Mbak Firza ini seorang perempuan yang di PHP-in oleh seorang tokoh mukibin, saudara. Tokoh bosnya mukibin, yakni Gurunda Habibana Maulana Muhammad Rizik bin Husain bin Silab Al-Kaburi, saudara. Malam teman-teman semuanya. Jadi sesuai request teman-teman, ada yang bertanya di dalam live saya sebelumnya, bagaimana pendapat TIJ terkait masalah Mbak Firza yang pernah viral dalam balada cinta
Habibana Gurunda Habib Rizik bin Husain bin Shihab Saudara. Jadi beberapa waktu yang lalu seperti kita ketahui ada channel yang mengunggah cuplikan bertemu dengan Mbak Firza, dan di situ Mbak Firzanya menjawab bahwa beliau siap untuk membahas nasab. Nah, saya rasa untuk membahas nasab itu kita serahkan kepada ahlinya, yakni kiai-kiai kita, gus-gus kita yang faham tentang kaidah ilmu nasab. Tanpa mengurangi rasa hormat saya sama sekali untuk Mbak Firza. Kalau Mbak Firza punya pengetahuan juga tentang masalah nasab nggak apa-apa. Tapi kalau Mbak Firza, kami sangat berharap untuk membeberkan peristiwa yang terjadi beberapa tahun lalu yang viral. Bahkan waktu itu saya dirundung keraguan. Karena di satu sisi saya sebagai mukibin waktu itu saya menganggap bahwa itu adalah fitnahan belaka. Dan di sisi normal saya sebagai manusia yang memiliki akal yang sehat, tentu saya akan berpikir bahwa itu benar adanya. Dan terakhir, dalam menyikapi persoalan balada cinta Rizik ini, saya sudah percaya gitu. Semenjak saya move on dari perkibinan, semenjak saya jarang bergaul dengan teman-teman, sahabat-sahabat saya dari kalangan mukibin, saya mulai percaya itu. Pada tahun 2017, situs baladacintarizik.com menerbitkan tangkapan layar percakapan WhatsApp antara Rizik Syihab dan Firza Husein yang berisi konten tidak senonoh memicu kontroversi di masyarakat. Aliansi Mahasiswa Anti Pornografi melaporkan kasus ini ke polisi, yang kemudian meningkatkan statusnya ke tahap penyidikan. Firza dan Rizik membantah percakapan tersebut, menyebutnya sebagai fitnah. Polisi menetapkan Firza sebagai tersangka pada Mei 2017, diikuti oleh Rizik yang kemudian menjadi buron karena kabur ke Arab Saudi. Meskipun kasus ini sempat dihentikan penyidikannya atau SP3, kemudian dibuka kembali atas perintah pengadilan. Karena banyak hal yang saya lalui, banyak cerita yang saya dapatkan, akhirnya saya jadi yakin bahwa itu memang ada gitu. Dan polanya juga masih sama. Pola ketika mereka tersudutkan, maka di dalam sudut itu mereka akan meneriakkan fitnah. Nah, seolah-olah mereka terzolimi, seolah-olah mereka terfitnah, seolah-olah mereka korban gitu. Nah, dalam hal ini saya melihat bahwa yang sebenarnya korban adalah Mbak Firza gitu. Mbak Firza ini seorang perempuan yang di PHP-in oleh seorang tokoh mukibin, saudara. Tokoh bosnya mukibin, yakni Gurunda Habibana Maulana Muhammad Rizik bin Husain bin Shihab Al-Kaburi, saudara. Jadi saya sangat perlu klarifikasi dari Mbak Firza gitu. Terlepas daripada Mbak Firza sudah pernah mendekam di dalam tahanan, dan saya juga mau nanya juga teman-teman, tolong ya untuk Pak Yusuf yang dari channel Pada Suka TV untuk ditanyakan nanti untuk Mbak Firza itu kenapa atau apa trik dari Mbak Firza itu sehingga nggak dipersekusi gitu. Bahkan boleh juga Mbak Firza kalau mau menghadirkan Kak Emma gitu, karena Kak Emma dan juga Mbak Firza itu kakak Firza ya, itu kagak dipersekusi, saudara. Biasanya kan kalau ada yang memfitnah Gurunda, ada yang mengabarkan tidak sedap kepada Gurunda, langsung kualat, langsung dipersekusi, langsung datangi gitu. Nah, kemudian ada beberapa hal yang saya lihat terkait chat
yang terindikasi dituliskan oleh dua pemeran di dalam drama Balada Cinta Rizik ini, di mana ada percakapan dua orang, yakni satunya Mbak Firza, satunya lagi Bang Rizik gitu. Apakah itu memang betul dari Bang Rizik atau itu fitnah, saudara? Ataukah itu betul tulisan dari Mbak Firza? Mohon maaf Mbak Firza, untuk beberapa foto saya tidak menghapus gitu ya, karena memang bukan untuk koleksi, bukan untuk saya nikmati foto itu, bukan. Wallahi, saya hanya menginginkan kasus ini terang benderang, seperti halnya saya menginginkan terbongkarnya penembakan atas Si Bahar, sampai sekarang kasusnya hilang, pelemparan kepala anjing ke pondok Si Bahar sampai sekarang nggak jelas gitu kan. Jadi kita menginginkan kebenaran gitu. Saya nggak peduli mau mereka ngeroyok saya, mau mereka mau mempersekusi saya, bahkan saya sudah pernah dipenjarakan oleh mereka, nggak peduli, nongseng itu semua. Jadi begitu. Nah, tolong Pak Yusuf juga ditanyakan ke Mbak Firza kita nih ya, yang sangat kita hormati, yang sangat kita sayangi, saudara. Kita harus memberikan support kepada Mbak Firza sebagai korban pendawiran apem ya. Ini pendawirannya agak memang beda, lain dari yang lain. Yang didawir apemnya, mau enak nggak mau anak gitu. Tolong, apakah betul seperti yang saya katakan, foto dari pihak pria ada nggak dikirimkan ke Mbak Firza gitu? Yang menampilkan si kecil gitu. Apakah betul video itu? Nanti insya Allah kalau memang Mbak Firza mau, saya naikkan di live saya. Gimana teman-teman? Setuju tidak? Setuju tidak? Sekalian saya mohon maaf karena membawa-bawa nama Mbak Firza untuk ikut berpartisipasi menghiasi ruang YouTube saya, teman-teman. Kira-kira kalau TIJ undang Mbak Firza, setuju tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Setuju. Alhamdulillah, saudara. Ini kalau sempat Mbak Firza naik ke live TIJ, gacau. Takdir, saudara. Masya Allah. Tolong teman-teman sebarkan video ini sebanyak-banyaknya. Mungkin nanti Kakak Firza bisa nonton live TIJ ini. Barangkali beliau berminat untuk live bersama kita gitu. Tanpa ada unsur kebencian, tanpa ada unsur fitnah, tanpa ada unsur provokasi. Kita ingin mengulik-ngulik terkait hal yang demikian itu. Karena itu menghiasi beranda sosial media kita pada saat itu. Di mana saya waktu itu belum menjadi seorang YouTuber, bahkan sekarang belum jadi YouTuber juga, saya petani. Kebetulan saya daftarkan diri saya ke YouTube, jadi sebut saja YouTuber abal-abal gitu, saudara. Jadi tanpa ada maksud ini dan itu, saya ingin kebenaran, saudara. Ya, itu bukan urusan saya, memang bukan. Tapi saya pernah dituduh sebagai tukang fitnah gara-gara mempercayai itu. Jadi gimana konsepnya? Saya nggak tahu. Ketika saya percaya bahwa cat mesum itu yang melahirkan mubahalah tunggal, kemudian sehingga Rizik diundang oleh Raja Jin Padang Pasir ke Arab Saudi waktu itu, sehingga saya dituduh sebagai tukang fitnah karena mempercayainya. Gimana konsepnya itu? Saya percaya bahwa adegan itu, chat-chatan itu, berbalas chat itu, saling kirim foto itu, saya percaya gitu, benar adanya gitu. Tanpa mengurangi rasa hormat saya sedikit pun kepada Mbak Firza gitu.
Saya pingin ngajak Mbak Firza live bersama TJ, kita ketawa-ketawa di sini, kita relax di sini, kita santai di sini gitu. Jadi untuk ketemu langsung saya nggak mau, nggak bisa, takut jadi fitnah nanti untuk saya gitu. Saya jarang bisa ketemu, podcast itu jarang. Yang ngundang ada, walaupun nggak banyak. Saya menghindari itu fitnah gitu. Kalau fitnah untuk saya sendiri gimana? Saya siap. Di fitnah saya, di framing saya itu nggak masalah. Untuk saya sendiri, makanya saya nggak bawa banyak orang. Baik di live maupun saat bikin video nggak bawa banyak orang. Kenapa? Karena nggak mau orang itu nanti ketiban fitnahan juga seperti yang difitnahkan kepada saya begitu. Nah, sampai detik ini belum ada klarifikasi dari Mbak Firzanya terkait masalah chat itu, maksudnya klarifikasi yang detail, yang sesuai dengan harapan netizen dan khususnya rakyat Indonesia. Begitu. Jadi saya pingin sekali sebetulnya untuk menanyakan beberapa pertanyaan gitu. Ya sambil bercanda aja kita. Takbir saudara, secara detail, tanpa harus kita korbankan Mbak Firza sebagai narasumber ataupun sebagai korban di situ. Beliau nggak perlu kita korbankan, memang sudah korban. Korban laki-laki yang tidak bertanggung jawab, laki-laki yang mau enak nggak mau anak, laki-laki yang pengecut, laki-laki yang pecundang. Hanya persoalan begitu saja harus sampai kabur, sampai mubahalah tunggal. Jadi semenjak mubahalah tunggal itu, kibib-kibib bocil pun udah mubahalah, bentar-bentar mubahalah, bentar-bentar mubahalah, bentar-bentar mubahalah. Para kibin juga mubahalah, seolah-olah mubahalah itu merupakan suatu kebenaran gitu. Maksudnya cara mubahalah tunggal itu bukan kebenaran, itu bukan, dan tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti sumpah mubahalah itu, mubahalah tunggal ya. Jujur, kapan sih gua kagak pernah jujur gitu. Justru kalau ngomong jujur nih, saya jujur nih ya, nggak perlu kalau kita jujur gitu ya. Saya itu nggak menyorot kata-kata dari Mbak Firza di situ, di chat itu, di balada cinta Rizik itu. Tetapi yang saya soroti itu dari mempelai laki-lakinya, bahasanya itu, wow, di situ saya menyimpulkan bahwa itu adalah chat museum, chat museum ya, chat museum gitu, ngechat museum. Dalam chat museum itu terkesan bahwa itu adalah chat-chatan seorang guru dengan murid, dan itu bisa kita simpulkan sebagai chat museum yang sangat syar'i. Dan itu dituangkan di dalam sebuah drama Malaysia yang berjudul Bid'ah, yang diperankan oleh seorang pelakon yang menurut saya sangat bagus sekali, menjiwai ya, sebagai Walid di situ ya. Kalau yang ini Walid, yang versi ini, yang versi kasus ini, habis Walid julid lagi. Saudara. Jadi ini sangat menarik sekali untuk dibahas gitu. Saya tidak memprovokasi, memang kasus itu beredar, di mana ada yang mengatakan itu garoma habibana gurunda, ada yang mengatakan itu perilaku tidak senonoh dari gurunda gitu. Begitu. Ada yang mengatakan itu adalah chat mesum syar'i begitu. Ya, Masya Allah. Jadi kita harus membuka segala bentuk kedustaan, kebohongan, kemudian fitnah, harus kita buka secara terang benderang. Ya, selama ini contohnya saya sudah mempercayai tentang kasus itu benar adanya. Sementara ada pihak yang bukan saudara kita mengklaim bahwa itu fitnah yang sangat keji, saudara. Sementara saya meyakini sampai hari ini bahwa itu benar-benar terjadi. Nafsu habis saya. Jadi
Kalau nanti pengakuan dari Mbak Firza tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan selama ini, berarti boleh kita ralat dong. Oh, berarti itu kejadian itu nggak ada. Kejadian itu dibuat oleh pihak ketiga yang mencoba untuk mencoreng, untuk mempermalukan, untuk memfitnah gurunda Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Silab Al-Kaburi Aikon. Jadi begitu saudara, keinginan saya seperti itu, tidak lebih tidak kurang. Jadi ingin kita membuka supaya itu tuntas, seperti pelemparan kepala anjing, 3 kepala anjing ke pondok Sayyidina Bahar radhiyallahu an. Begitu, seperti apa yang terjadi pada pondok Sayyidina Bahar radhiyallahu an. Kemudian penembakan yang terjadi terhadap Sayyidina Bahar radhiyallahu an, bahkan fitnah mengawini gadis di bawah umur kepada Sayyidina Bahar radhiyallahu an, saudara. Termasuk kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad Rizik bin Husain bin Shihab Al-Kaburi Aikon, saudara. Ya, jangan sampai saudara ada fitnah di tengah-tengah kaum muslimin untuk menjatuhkan Sayyidina wa Maulana Muhammad Rizik bin Husain bin Shihab karamallahu wajhah. Saudara, ini tidak bisa dibiarkan saudara. Ini harus dilawan. Ini fitnah yang sangat keji, kurang ajar, biadab, fitnah yang sangat keji kepada ulama-ulama mukibin. Jadi tidak boleh seperti itu. Ini harus dilawan saudara. Maka dari itu saya sangat menantikan kehadiran podcast Pada Suka TV yang diselenggarakan oleh Pak Yusuf untuk menghadirkan narasumber Mbak Firza atau Kakak Firza sebagai narasumbernya, dan juga Kakak Rizik. Kakak Rizik juga nanti kapan-kapan diundang juga, tetapi jangan di satu panggung gitu. Jangan di satu panggung. Takut nanti backsoundnya oh, jangan buka luka lama. Nah, di situ perlu saya klarifikasi kepada teman-teman yang mengatakan setiap kejadian di masa lalu itu nggak boleh dibuka. Ya, itu nggak boleh. Itu yang salah. Apapun yang terjadi di masa lalu, kalau belum tuntas itu harus diangkat kembali supaya kita tahu bahwa itu benar-benar fitnah yang sangat keji. Jangan sampai fitnah itu mendarah daging. Jadi untuk para buzzer yang mengatakan ataupun yang melakukan fitnahan tersebut seperti yang ditudingkan oleh kaula kibin, ya, kita ternyata betul fitnah itu. Gitu. Sehingga nanti terjawab apakah sosok laki-laki itu sebagai Al-Kaburi atau bukan, atau beliau kabur karena masalah lain, atau kabur masalah itu. Nah, karena waktu itu saya masih sebagai mukibin, begitu. Jadi banyak cerita yang mengatakan bahwa itu adalah cara dari rezim yang zalim untuk menjahannamkan gurunda. Begitu kurang lebih kurang ya. Itulah tadi tanggapan dari TIJ tentang Firza Husein yang sempat menjadi berita hangat pada tahun-tahun yang lalu bersama Habib Rizik. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.